wabarakatuh. Selamat datang Ibu Puan Maharani. Sebentar lagi kita akan bersua bersama. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Ibu Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian Konbes ke-23 GP Ansor di Minahasa sudah kita lalui bersama. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ibu Puan Maharani. Selamat bergabung, selamat datang Ibu Puan bersama kami semua. Alhamdulillah di tengah-tengah acara ini sudah hadir Ketua Umum kita, Ketua Umum tercinta GP Ansor, Kiai Haji Yakut Khalil Kaumas, Sekjen, dan seluruh Ketua PW yang sudah menghadiri rangkaian Konbes, mohon maaf. Terima kasih bahwa kali ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama, dilanjutkan Mars GP Ansor. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan ceramah dari Ibu Puan Maharani, mari kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih. Ibu Puan, karena Ansor dan Ibu Puan sama-sama cinta NKRI, maka kali ini yang akan memimpin acara atau jadi moderator adalah kader Ansor yang juga kader PDI. Saya persilahkan dan perkenalkan terlebih dahulu. Ini yang pertama, ada kader terbaik Ansor dari Maluku Utara, sahabat Salim Taib. Beliau, tepuk tangan buat beliau. Mohon maaf kalau agak grogi Ibu Puan, karena ini dari semalam udah kita persiapkan akan berjumpa dengan Ibu Puan. Sahabat Salim Taib ini ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara sekaligus sebagai pengurus pimpinan pusat, sekaligus kader PDIP Maluku Utara. Kedua, ternyata stok kita juga melimpah Ibu Puan kader dari PDIP, yakni sahabat Teddy Suryana. Monggo berdiri. Perlu diketahui, beliau juga sebagai ketua pimpinan wilayah Kalimantan Selatan Gerakan Pemuda Ansor. Nah, ini yang tak kalah penting dan cukup penting bagi kita semuanya. Beliau juga anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, fraksi PDI Perjuangan. Kami pikir hanya dua kader terbaik kita yang hadir di Manado, ternyata ada pula dari Jambi di samping sahabat Salim Taib, namanya kalau tidak salah sahabat Afri Yoga. Ini baru meniti karir di PDIP Jambi, Ibu Puan. Mohon arahan dan bimbingannya untuk ke depan. Tanpa panjang lebar dan basa-basi, kami persilahkan bahwa acara ini akan dipimpin oleh sahabat Salim Taib. Sahabat Ansor adalah sahabat Ibu Puan. Dari Maluku, dari Kalimantan, kita sama-sama berjabat tangan. Silakan kepada sahabat Salim Taib untuk dipimpin acaranya bersama Ibu Puan Maharani. Terima kasih. Terima kasih Mas Idris. Sebelum saya memulai, saya ucapan terima kasih banyak kepada Ketua Umum dan Sekjen yang telah memberi tempat kepada kami sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memimpin, memoderatori jalannya diskusi atau ceramah dari Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita. Sekali lagi Mbak Puan, tadi kemarin ini aksesoris kursi di belakang ini masih warna hijau. Cuma karena Mbak Puan hadir pada kesempatan ini, maka atas perintah Ketum, aksesoris kursi yang warna hijau itu diganti menjadi merah. Jadi pada kesempatan pagi ini, Mbak Puan, semua kursi telah berubah menjadi merah. Sekali lagi terima kasih Tum, Gus Ketum dan Sekjen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan atas nama Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor serta Sekjen mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Puan yang bisa berkesempatan menghadiri, memberi ceramah untuk meramaikan acara demi acara dalam konferensi besar ke-23 Gerakan Pemuda Ansor di Minahasa. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, Gus Ketum mohon izin, saya walaupun tadi Mas Idris telah memperkenalkan, tetapi tidak
etis begitu ya, kita di depan ini tidak langsung memperkenalkan sama Mbak Puan. Supaya lebih dekat gitu maksudnya. Mbak Puan, saya Salim Taib, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara. Sudah 3 periode, ya, sudah 3 periode dan 2 periode menjadi ketua pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Maluku Utara. Mas Teddy Suryana, ya, ini sekretaris DPC Kabupaten, ya, sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus anggota fraksi, anggota DPRD PDI Perjuangan. Jabatannya Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan. Saya kira di samping kanan seperti apa yang telah disampaikan. Jadi Mbak Puan, ternyata kader-kader Ansor juga ingin mau masuk di PDI Perjuangan semakin banyak. Tidak hanya di PKB dan P3, Mas Saifuddin, ya kan? Baik sahabat-sahabat Mbak Puan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempersilahkan Mbak Puan, temanya bebas. Mbak Puan, kita di forum ini mendengar dari perspektif Jakarta, meneropong tentang dinamika kehidupan kebangsaan yang sedang berjalan. Ya kan? Kita ini kumpul di sini seluruh PW-PW di seluruh Indonesia. Nah, karena itu penting sekali sebagai Ketua DPR RI bagaimana memberi kita tausiah pada pagi hari ini untuk kita bisa mendengar dan membawa pulang di kabupaten, di provinsi kita masing-masing. Nah, karena itu Mbak Puan, saya persilahkan untuk menyampaikan tausiah, ceramah atau apa. Di tempat ini kami persilahkan melalui daring. Terima kasih. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Gus atau Haji Yakut Khalil Kaumas. Yang saya hormati Bapak Abdurrahman, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor. Yang saya hormati seluruh ketua pimpinan wilayah GP Ansor se-Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja kader dan yang memimpin atau memoderatori acara pada kesempatan ini, Bapak Salim Taib dari Maluku Utara, Bapak Teddy Suryana dari Kalimantan Selatan, dan dari Jambi ada Bapak Afi Yoga. Alhamdulillah bahwa PDI Perjuangan kadernya bisa aktif dan tentu saja bersama-sama dengan GP Ansor. Tepuk tangan dong. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.
sehingga kita dapat hadir pada konferensi besar ke-23 pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama di Minahasa, Sulawesi Utara, meskipun dalam situasi pandemik dan dilakukan secara virtual. Tentu saja Kombes yang akan digelar atau sedang digelar di pandemik ini menunjukkan komitmen kebangsaan Gerakan Pemuda Ansor yang ingin menjadi bagian terdepan dalam membentuk kepedulian kepada sesama. Para peserta konferensi besar GP Ansor yang berbahagia, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tentu saja menyampaikan rasa bangga kepada GP Ansor yang menjadi bagian penting dalam membangun visi kebangsaan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini. Konsistensi GP Ansor tidak bisa dilepaskan dari sosok Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang meletakkan fondasi pemikiran kebangsaan pada generasi muda Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan teladan bangsa ini karena senantiasa menggelorakan spirit cinta tanah air adalah bagian dari imam atau hubul waton minal iman. Dalam konteks tersebut, cinta tanah air adalah bagian dari iman, telah menjadi gerakan besar yang menggelorakan nasionalisme kaum muda. Negeri ini sungguh beruntung mempunyai ormas seperti Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian terpenting dalam membangun nasionalisme. Cinta tanah air merupakan spirit yang lahir dari penghayatan mendalam terhadap nilai-nilai keislaman yang luhur. Makanya, barang siapa yang mencintai agamanya, pasti ia mencintai tanah airnya. Begitu pula, barang siapa yang mencintai tanah airnya, pasti ia mencintai agamanya. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hal ini ditegaskan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari melalui fatwanya, hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Inilah mengapa pada tanggal 22 Oktober 1945 beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang mewajibkan setiap santri untuk berperang melawan serbuan nikah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan status hukum fardu ain, yakni wajib bagi setiap muslim yang berada di wilayah peperangan. Hubungan Islam dan nasionalisme bagi bangsa Indonesia ibarat eratnya hubungan Bung Karno dengan NU. Salah satunya adalah hubungan Bung Karno dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kedua tokoh tersebut bersahabat akrab dan saling menghormati. Bung Karno selalu bermusyawarah dan meminta pandangan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam hal genting dan penting, termaksud dengan Kiai Wahab Hasbullah. Di antaranya, istilah halal bihalal yang sangat populer hingga saat ini dalam perayaan Lebaran merupakan masukan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah kepada Bung Karno. Halal bihalal tidak hanya momentum keagamaan, melainkan juga momentum kebangsaan, agar kita senantiasa meningkatkan persatuan, gotong royong, dan berkomitmen menjaga kedamaian di negeri tercinta ini. Tradisi halal bihalal dalam setiap momen Idul Fitri hanya terjadi dalam budaya Islam bangsa Indonesia. Kiai Wahab Hasbullah juga berpandangan bahwa nasionalisme ditambah bismillah itulah nasionalisme Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam akan menjadi seorang nasionalis. Dalam Muktamar NU di Solo tahun 1962, Bung Karno menegaskan kepada para muktamirin, saya
cinta sekali kepada NU. Bung Karno sampaikan itu dari lubuk hati yang paling dalam, karena menyadari peran Nahdlatul Ulama dalam menjaga Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. NU selalu hadir membela negara pada saat-saat genting dan penting. Kecintaan Bung Karno pada NU juga dibalas oleh NU. Dalam Muktamar ke-20 NU di Surabaya pada tahun 1954, NU menganugerahi Bung Karno gelar Waliul Amril Ad-Daruri Bisyaukah, yakni pemimpin nasional dalam keadaan darurat, namun memiliki wewenang yang mutlak. Gelar ini menegaskan bahwa Bung Karno adalah pemimpin negeri Muslim yang sah secara syariat. Sebagai cucu dari Bung Karno, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas pemberian gelar itu. Nahdlatul Ulama sungguh beruntung mempunyai gerakan nasional pemuda Ansor. Di saat ada kelompok yang mencoba merongrong ideologi Pancasila, GP Ansor selalu berada dalam barisan terdepan untuk menyampaikan baktinya pada negeri ini. GP Ansor mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membela NKRI dan Pancasila. Para kiai NU menegaskan, Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila bersifat final. Tidak boleh ada lagi pihak atau kelompok yang mempunyai agenda merongrong Pancasila. Para peserta konferensi besar GP Ansor yang berbahagia, saat ini semua negara menghadapi masalah pandemi COVID-19. Belum ada suatu formula yang pasti dalam menghadapi pandemi COVID-19. Keberhasilan dalam menghadapi pandemi COVID-19 terletak pada kedisiplinan kita bersama dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kedisiplinan kita dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan, serta bersama-sama tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan yang berdampak luas dan telah mempengaruhi secara signifikan aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan kegiatan bersama dalam keagamaan. Dampak dari pandemi COVID-19 yang telah menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat, baik ekonomi berskala besar maupun kecil, mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat secara luas, PHK yang tidak terhindarkan, serta kebutuhan bantuan sosial yang semakin meningkat. Menghadapi permasalahan pandemi COVID-19 dan dampaknya, DPR RI bergotong royong bersama pemerintah dalam menetapkan kebijakan negara untuk dapat menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi COVID-19. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI bersama pemerintah telah memformulasikan kebijakan negara dalam penanganan COVID-19, yaitu penguatan di bidang kesehatan. DPR memberikan dukungan regulasi dan anggaran bagi upaya pemerintah dalam memberdayakan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk dapat menangani masyarakat yang terpapar COVID-19 dan juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Bahkan DPR juga memberikan dukungan anggaran untuk pengadaan vaksin. Perluasan bantuan sosial. DPR juga memberikan dukungan regulasi dan anggaran bagi pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bansos untuk PKH, sembako, bantuan tunai, bantuan subsidi listrik, dan lain-lain. Menjaga pelaku usaha. DPR melalui fungsi regulasi dan anggaran
juga ikut memberikan dukungan kepada upaya pemerintah dalam memperkuat pelaku usaha agar dalam menghadapi pandemi COVID-19 tetap dapat bertahan. Dukungan bagi pelaku usaha tersebut lebih diarahkan pada UMKM dan usaha mikro. Upaya ini dilakukan melalui subsidi kredit bunga, restrukturisasi kredit, serta bantuan sosial modal kerja. Berbagai upaya ini tentu saja membutuhkan kerja bersama, gotong royong, kita semua agar dapat segera memulihkan aktivitas kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kegiatan agama dalam masyarakat akan sangat bergantung pada kegiatan pulihnya kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat saat ini tentu saja sangat terbatas ruang geraknya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kedisiplinan kita bersama untuk dalam setiap aktivitas, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin terdengar atau terasa bosan selalu mengatakan hal tersebut. Namun inilah salah satu cara yang harus kita lakukan sampai kemudian vaksin atau obat terkait dengan COVID-19 ditemukan. Apabila kedisiplinan ini dapat kita lakukan bersama sebagai bentuk gotong royong kita semua, maka aktivitas masyarakat dapat pulih bergerak secara bertahap. Memang tidak mudah, namun ini harus kita lakukan karena menjaga diri sendiri dan menjaga lingkungan adalah solidaritas kemanusiaan bagi kita semua. Pemulihan aktivitas masyarakat yang disertai dengan kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 akan membawa kondisi perekonomian nasional dan masyarakat juga akan berangsur pulih. DPR RI ikut mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memberikan sumber daya terbaik kepada para tenaga kesehatan kita, termaksud memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka. DPR juga mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mempercepat penemuan dan pengadaan vaksin COVID-19. Apabila vaksin telah tersedia, maka pemerintah agar memfasilitasi pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan, masyarakat yang tidak mampu dan berisiko tinggi. Selain itu, pemerintah agar memastikan bahwa vaksin yang sedang diedarkan atau akan diedarkan di Indonesia merupakan vaksin halal dan aman untuk masyarakat. Saat ini, DPR bersama pemerintah sedang melakukan pembahasan rancangan undang-undang omnibus Cipta Kerja yang telah menjadi komitmen DPR RI bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja ini akan dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, dan terbuka. Dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehingga undang-undang yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para peserta konferensi GP Ansor yang berbahagia, kita harus optimis mampu melalui pandemi COVID-19 ini. Pandemik ini semakin menuntut kita bahwa gotong royong menjadi kekuatan utama agar kita bahu-membahu sebagai bangsa. Kita tidak boleh tenggelam dalam perpecahan yang dapat menciptakan perbedaan yang tentu saja akan menghasilkan perpecahan. Pada akhirnya, saya mengucapkan kepada seluruh pengurus GP Ansor dari Sabang sampai Merauke, selamat menyelenggarakan konferensi besar. Semoga lahir ide-ide besar
dalam rangka membumikan Pancasila dan turut mencari solusi atas dampak-dampak pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Mbak Puan, Ketua DPR RI, karena ini sifatnya ceramah, pidato dari Ketua DPR RI terhadap forum Konferensi Besar Gerakan Pemuda Ansor. Di tempat ini kami ucapkan matur nuwun, syukur dofu, terima kasih banyak pada Mbak Puan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, tidak ada dialog, ya. Kita cukup mendengar, kita bisa simpulkan masing-masing diri kita bahwa ternyata secara historikal titik temu apa yang diperjuangkan oleh Bung Karno soal nasionalisme itu senafas dengan gagasan besar Kiai Haji Wahab Hasbullah, nasionalisme hubbul watan minal iman. Saya kira karena itu sebenarnya titik temu senafas antara nasionalisme yang diperjuangkan oleh Bung Karno dan gagasan para alim ulama, Nahdlatul Ulama soal hubbul watan minal iman, saya kira mestinya PDI Perjuangan dan Gerakan Pemuda Ansor serta Nahdlatul Ulama menjadi teman sejati dalam tetesan-tetesan sejarah menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Pancasila jaya, NKRI Harga mati. merdeka. Mbak Puan. Mbak Puan, satu lagi dari saya, bahwa ini bisa saya Mbak Teddy, Mas Teddy, dan kader-kader PDI Perjuangan yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, kalau bisa ini kita soan ke Jakarta, bisa kita bertemu sama Mbak Puan supaya lebih akrab. Terima kasih. Terima kasih sahabat ketum. Demikian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Sebentar, MC. kalau masih bisa dikonekkan sebentar. Tolong ditelepon. Masih connect? Tolong ditampilkan. Tuh masih connect gak, dia nanya tuh. Sudah? Silahkan kembali ke tempat untuk sahabat Teddy. Ternyata masih ada Kak Puan, mohon maaf tadi 3 menit lagi Mbak Puan, bahwa kalau persoalan warna kursi diganti merah itu urusannya ketua umum kita. Tapi soal kesempatan memberikan kursi itu urusannya Mbak Puan. Soal cinta kita mendengarkan sejarah NU terhadap Bung Karno tidak diragukan. Maka kali ini kita saatnya mewariskan, mencintai Bung Karno beserta keluarganya. Kami berharap ke depan kita akan menyaksikan Mbak Puan bekerja sama dengan Gus Yakut sebagai simbol cinta kita NU dengan Bung Karno. Sebelum kita tutup, biar nasionalisme bismillahnya komplit, biar Gus Yakut menyapa sebentar saja kepada Mbak Puan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Puan yang saya hormati, Ketua DPR RI, pemimpin masa depan bangsa ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua mendengarkan ceramah yang sangat bermakna, dalam, dan berarti buat kami semua. Tapi yang terpenting Mbak Puan, kami kader-kader Gerakan Pemuda Ansor yang kebetulan hari ini mereka berbakti bersama-sama di PDI Perjuangan bersama Mbak Puan. Karena tadi sudah disampaikan juga bahwa antara kita semua, kami semua Gerakan Pemuda Ansor, keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan PDI Perjuangan itu saudara sekandung. Sebagai saudara sekandung tentu akan sama-sama memperhatikan. Ini kader-kader kami yang di belakang ini masih menunggu panggilan khusus dari Mbak Puan. Mudah-mudahan juga ada penugasan khusus dan posisi-posisi yang khusus untuk sahabat-sahabat kami.
mohon ruang kami, ruang kader-kader Gerakan Pemuda Ansor ini juga dibuka seluas-luasnya, dibuka selebar-lebarnya untuk ikut berjuang bersama Mbak Puan di PDI Perjuangan. Tentu selain di Partai Kebangkitan Bangsa, partai saya Mbak Puan. Terima kasih Mbak Puan, mohon insya Allah nanti suatu saat kita akan bisa bertemu kembali, mohon kesediaan waktunya, dan mudah-mudahan kami juga bisa dipertemukan dengan Ibu Megawati, tokoh idola kami semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puan, mau setengah menit untuk menutup, menjawab beliau. Statement terakhir biar kami ini punya oleh-oleh pulang ke Jakarta dan daerah masing-masing. Cukup? Cukup. Setengah menit aja, biar kami ini ayem ya kan. Terima kasih pada Gus Yakut. Tentu saja suatu kebanggaan sebagai Ketua DPR RI dan sebagai cucu atau keluarga Bung Karno. Pada kesempatan ini saya bisa hadir walaupun secara virtual pada konferensi besar Gerakan Pemuda Ansor yang dilakukan di Sulawesi Utara, yang alhamdulillah gubernurnya juga dari PDI Perjuangan. Insya Allah beliau mendukung konferensi besar ini. Saya kemarin menyaksikan bahwa beliau ikut hadir. Dan apa yang disampaikan Gus Yakut, insya Allah kita sama-sama bisa melakukan dan menjalankannya bukan hanya saat ini, tapi juga silaturahmi antara GP Ansor sebagai keluarga besar GP Ansor dan tentu saja keluarga besar nasionalis PDI Perjuangan dan keluarga Bung Karno akan terus dan selalu kita lakukan silaturahmi dari waktu ke waktu. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Puan, matur sembah nuwun, sampai jumpa kembali, bahwa Indonesia selain membutuhkan sahabat Ansor, juga kami siap menjadi sahabat Mbak Puan untuk ke depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.